Assalamualaikum semuanya. Saya juga yang mengajar di salah satu sekolah, terutama di Solo, Indonesia. Indonesia merupakan negara yang di agraris dan maritim. Kenapa bilang maritim? Karena masyarakatnya selalu menanyakan waktu kapan nikah, yaitu maritime. Maritime menanyakan kapan punya anak. Tadi itu cuma saja tapi yang jelas Indonesia adalah negara yang mempunyai reputasi atau pengalaman di mana negerinya subur makmur, kaya dengan sumber daya alam yang melimpah, pertanian, lalu perikanan, lalu pokoknya hasil alam yang didapatkan di Indonesia. Tapi hasil alam yang didapatkan di Indonesia ini membuat masyarakat Indonesia itu cenderung dimanjakan alam, cenderung apa-apa tinggal ambil dari alam, dan kita jarang sekali ingin melakukan aktivitas yang namanya memutar otak atau berpikir. Memutar otak bukan dunia, tetapi harus berpikir. Nah, kita bandingkan dengan negara yang berada di belahan sana, yaitu di negara misalnya Eropa, karena Eropa memiliki letak geografis di subtropis atau di dekat kutub. Mereka yang mempunyai 4 musim itu cenderung untuk berpikir keras, karena kaitannya bagaimana untuk mempertahankan hidup di antara 4 musim yang sering berganti ini. Musim panas berganti musim dingin berganti musim semi, berganti dengan musim gugur. Sedangkan di Indonesia hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kembali ke cerita tadi, bagaimana Indonesia adalah negara yang dimanjakan oleh alam, sehingga masyarakatnya tinggal mengambil dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan disitulah kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia itu jarang sekali mengenal tulisan. Ada sumber yang mengatakan bahwasanya tulisan itu ditulis oleh orang-orang tertentu saja, tidak sembarang masyarakat atau tidak sembarang orang bisa menulis. Dan itu pula mindset yang seperti itu atau pemikiran yang seperti itu masih dibawa sampai sekarang. Masyarakat kita malas untuk menulis, malas untuk mencatat, malas untuk itu karena salah satunya adalah faktor Indonesia atau Nusantara di zaman dahulu merupakan wilayah atau negara yang berhasil. Orang sangat sedikit, dijajah cuma oleh beberapa negara saja, dan tidak ada latar historis yang membuat Indonesia itu menjadi negara yang maju dan superpower. Sedangkan negara maju itu memiliki latar belakang yang kejam atau yang kelam, di mana sering diserang oleh negara lain, di mana melakukan perang 1-2 itu menyebabkan hampir hancur daripada negara. Misalnya Jepang dibom oleh sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki, membuatnya harus berpikir keras bagaimana Jepang itu bisa mengalahkan pihak sekutu yang dimotori oleh Amerika Serikat. Sampai sekarang Jepang merupakan negara yang maju, akan industrinya dan orang-orangnya juga berpikiran maju. Tapi susah kita simpulkan di sini bahwasanya tidak harus mempunyai latar belakang historis yang kelam atau yang menyengsarakan seperti negara-negara Eropa yang lain, yaitu pernah dibantai habis-habisan, diserang, dibom, ditangkap oleh negara lain dan seperti itu. Tetapi kita bisa meniru. Kita lihat sendiri bahwasanya letak geografis Indonesia di sini. Letak geografis Indonesia dikelilingi oleh negara-negara seperti Singapura, seperti Australia, seperti Islandia Baru, yang memiliki pendidikan yang bagus, tingkat pendidikan yang bagus yang dimiliki Malaysia, Singapura, Australia, membuat Indonesia terkepung. Ya, karena itu kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak sebagus seperti negara-negara yang lain. Sebenarnya kita bukan lagi apakah kondisi Indonesia yang seperti sekarang ini harus kita ubah secara perlahan, atau kita tetap stagnan dengan kondisi yang sangat penting. Mari kita hentikan untuk anak muda, untuk orang tua, dan untuk siapa saja, karena kita menghadapi yang namanya zaman transisi, di mana bisa saya simpulkan zaman transisi ini memiliki 3 kesenjangan, yaitu kesenjangan antara pendatang dan pribumi, yang kedua kesenjangan antara orang tua dan anak muda, dan yang terakhir adalah kesenjangan miskin dan orang kaya. Mari kita pikirkan ulang bahwasanya
kesenjangan-kesenjangan yang dihadapi di zaman transisi ini harus kita hadapi dengan cara yang bijak dan bisa kita hindarkan dari konflik-konflik mara bahaya yang membuat itu bisa mengacaukan dalam sebuah negara. Mari kita renungkan sekali lagi. Terima kasih.